Tapi yang jelas kita ini bukti, Pak. Bukti kita Polda itu menaikkan statusnya dan menjadikan tersangka itu tidak sederhana. Sudah melakukan pemeriksaan, bahkan bukan cuma puluhan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi, Tipikor, tukar guling 3 tanah kas desa, TKD, di Kabupaten Sumeneb, Madura kini makin nyaring di akhir tahun 2023. Tanah kas desa bermasalah tersebut, diantaranya Desa Kolor Kecamatan Sumeneb Kota, Desa Cabia dan Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb itu terjadi pada tahun 1997 lalu. Tanah dengan luas 160.000 meter persegi itu diklaim oleh PT Sinar Mega Indah Persada, SMIP, yang merupakan developer dari Perumahan Bumi Sumekar, PBS, yang ada di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb. Pelapor dalam kasus ini warga Kabupaten Sumeneb atas nama Muhammad Siddiq, dan ditangani langsung Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur. Bahkan dalam perkembangannya, dari penyelidikan naik ke tingkat penyidikan sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus tukar guling tanah kas desa oleh Ditreskrimsus tersebut, yakni pada tanggal 22 November 2023 lalu. 3 orang tersangka itu diantaranya, HS, 63 tahun, Dirut PT SMIP, MR, 71 tahun, mantan Kepala Desa dan MH, 76 tahun, mantan Petugas Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sumeneb. Kepada tribunmadura.com, Muhammad Siddiq mengungkapkan bahwa kasus tanah percaton tersebut dinilai sangat krusial sejak tahun 2015, ia melaporkan sampai tahun 2017 baru ada proses yang signifikan. Tukar guling tanah di Sumeneb. Begini ya, kenapa kasus ini dilaporkan ya oleh saya tentunya. Ya, Setelah saya lakukan investigasi bersama tim ya, tentunya di organisasi saya itu sendiri pada saat itu, saya berkoordinasi dengan kepala desa yang dianggap bahwa pengganti dari tukar guling itu sendiri. Setelah saya lakukan cross check ke bawah, ternyata nggak ada. Jadi sertifikatnya ada. Objeknya itu bukan milik dia, justru milik orang lain. Itu yang menarik gitu. Iya, Bang. Sehingga saya lakukan beberapa pertemuan dengan kepala desa Pabresen. Saya meng-cross check sertifikat ini pengganti ada di desa Pabresen. Setelah saya cross check kepada beliaunya, beliaunya sudah sempat menyampaikan ke saya sudah diperiksa Pak oleh Polda. Dan saya sudah menyampaikan semua hasil pemeriksaannya di Polda, menandatangani bahwa lahan tersebut itu adalah milik warga yang belum pernah bersertifikat. Lahan tersebut di Pabresen itu maksudnya sebagai pengganti yang sebagai pengganti yang diduga sebagai pengganti tukar guling yang dimaksud. Ternyata itu tidak ada dan tanah tersebut masih tidak berubah berpindah tangan kepada sertifikat yang sudah keluar gitu. Intinya sertifikatnya ada, objeknya tidak ada. Siap. Jadi terus ke depan seperti apa, Bang? Untuk sampai saat ini kan dari penyelidikan naik ke penyidikan, pemeriksaan terus. Nah, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Iya, Bang. Haji Suyanto dan 3 orang ya ditetapkan sebagai tersangka. Dan dipanggil pada waktu hari Jumat kemarin, dia tidak menghadiri panggilan. Intinya mereka itu mangkir dari panggilan dengan beralasan sakit. Siap. Terus lahan yang dilaporkan itu berapa hektar, Bang? Lahannya? Sementara yang saya laporkan sesuai dengan data yang saya miliki ya, 17 hektar. Namun ini pengembangannya nanti bahkan insya Allah lebih dari itu. Namun yang sekarang ini yang sudah naik ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu 17 hektar. 17. Jadi dari Sewan itu ke selatan itu objeknya gitu seperti itu. Kalau dari sisi barat ke timur, saya kurang paham karena itu rumah warga. Saya tidak tahu bahwa batas baratnya di mana. Yang jelas batas baratnya, timurnya dan selatannya saya paham. Cuman saya tidak tahu apakah batas baratnya itu namanya kan satu persatu saya tidak tahu gitu. Siap. Untuk sementara kerugian negara sampai sekarang dari 17 hektar itu, menurut informasi yang dari Polda itu dan BPKP itu 114 miliar. Tapi pastinya saya tidak tahu, cuman ratusan miliar lah dengan nilai yang mungkin standarisasinya atau berapa itu yang sudah ditetapkan oleh BPKP tentunya yang punya kewenangan.
untuk mengeluarkan audit hasil investigasi yang dilakukan oleh BPKP kepada objek tanah yang disengketakan. Apakah hanya 3 tersangka, Bang? Menurut Abang itu? Loh, kalau menurut saya bukan cuma, ya maaf ya, jika polisi bisa menggali, mengembangkan, saya kira bukan cuma itu. Karena apa? Karena tidak bisa seorang Haji Sugianto ini melakukan perbuatan melawan hukum sendiri gitu. Tidak bisa tanpa dibantu oleh kepala desa. Tentunya seperti itu, baik kepala desa yang lama, bahkan ya kepala desa yang sekarang ini, kades yang masih aktif sekarang ini. Insya Allah kalau polisi cerdik dalam mengambil suatu tindakan ataupun pemeriksaan secara konkret, saya kira bisa menjerat kepala desa yang sekarang. Ya. Ada keterlibatan gitu ya, Bang? Kemungkinan besar seperti itu. Bahkan nanti pengembangannya akan nyampe ke arah sana gitu. Karena bukan cuma 17 hektar yang digelapkan oleh PT SMIP, insya Allah lebih dari itu yang digelapkan. Tinggal nunggu waktu aja, nunggu proses ini berjalan dulu, nanti kita susulkan. Siap. Setahu Abang dari hasil kajiannya, dari tahun berapa ini terjadi? Kalau menurut data informasi dan data valid yang saya miliki itu tahun 97, Bang. Sampai sekarang? Ya, jadi tahun 96 sampai sekarang. Modusnya dia itu pinter mengusulkan ke gubernur itu melalui bupati, mungkin pada saat itu fasum. Kalau fasum boleh, Pak. Kalau fasum boleh, tapi ternyata dia bukan cuma fasum, malah dia fasilitas pribadi. Tentunya PT ini pribadi, tidak masuk dikategorikan kepentingan umum. Siap. Apa desakannya kepada ini, Pak? Polda Jatim? Ya, tentunya kami selaku pelapor kasihan kepada masyarakat yang sudah terblokir 600 sertifikat itu. Terblokir, Bang? Terblokir sudah. 600 sertifikat yang mendirikan bangunan di 17 hektar itu sudah terblokir oleh Polda. Oleh BPN sudah diblokir. Ini kasihan gitu loh, Pak. Karena ini masyarakat yang tidak tahu persis persoalan ini, dia beli berdalih kepada sertifikat yang ada. Tapi faktanya dari mana proses itu terbit? Nah, itu Pak yang perlu diuji, dan alhamdulillah Polda sudah menetapkan tersangka, dan tentunya Polda itu harus menyita aset-asetnya si Sugianto. Jadi bisa disita nih sejumlah rumah yang berdiri di atas bangunan bumi Sumekar Ya, yang jelas produk yang dikeluarkan itu adalah cacat hukum. Makanya ketika cacat hukum secara otomatis. Siap. Ya, harapan saya sebagai pelapor agar kasus ini cepat selesai dan cepat ada titik terang dan juga ada kepastian hukum. Biar karena ini sudah ditangani secara serius oleh Polda Jatim, bagaimana supaya bisa menjerat yang lainnya dan juga melakukan penahanan agar supaya tidak bermanuver gitu. Agar Haji Sugianto ini tidak bermanuver gitu. Ada tanggapan, Bang, dari pihak bahwa tanah yang diduga itu fiktif ternyata ada gitu loh. Itu kan apa tanggapannya, Bang? Itu kan begini, Mas. Itu kan versi pengacara aja, ya kan? Mungkin yang disampaikan kliennya seperti itu. Itu kan versi. Tapi yang jelas kita ini bukti kita Polda itu menaikkan statusnya dan menjadikan tersangka itu tidak sederhana. Sudah melakukan pemeriksaan, bahkan bukan cuma puluhan, mungkin bisa ratusan orang yang sudah diperiksa, sehingga Polda minta kepada BPKP untuk dilakukan audit investigasi untuk menentukan kerugian berapa kerugian negara yang dialami. Yang jelas kita tidak berasumsi. Menurut data yang saya miliki dan sudah saya cross check ke kepala desa yang diduga dijadikan tukar guling, ternyata kepala desanya pun juga menyampaikan ke saya dan juga kepada pemeriksa di Polda Jatim bahwa tanah tersebut itu adalah milik warga dan tidak ada kaitannya dengan tukar guling itu. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.